Kratos adalah simbol dari dendam, penyesalan, dan perjalanan menuju pengendalian diri. Hidupnya tidak hanya tentang kekuatan, tetapi tentang belajar menjadi manusia setelah menjadi monster. 1. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi bisa ditebus. Kratos pernah dikuasai amarah dan membunuh tanpa batas. Namun ia mengajarkan bahwa seburuk apapun masa lalu seseorang, kita masih bisa memilih jalan baru. Penebusan selalu mungkin, selama ada keberanian untuk memulai. 2. Kendalikan amarah sebelum amarah mengendalikan hidupmu. Kratos dulu adalah budak emosinya sendiri. Namun dalam perjalanan barunya, ia belajar bahwa amarah bukan senjata, melainkan musuh terbesar. Filosofinya, kekuatan sejati lahir dari pengendalian diri, bukan dari melampiaskan amarah. 3. Jangan wariskan luka, wariskan kebijaksanaan. Sebagai ayah Atreus, ia bertekad memutus rantai kekerasan. Ia tidak ingin putranya mewarisi penderitaan yang ia pikul. Ini mengajarkan bahwa generasi baru harus diberi kebijaksanaan, bukan trauma. 4. Menjadi kuat bukan berarti tidak takut. Kratos sering takut gagal sebagai ayah, takut mengulang masa lalu. Tapi ia tetap maju. Keberanian bukan tanpa rasa takut, tetapi bergerak meski takut. 5. Tanggung jawab adalah beban para pejuang. Dalam hidupnya, Kratos selalu menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan. Ia mengajarkan bahwa seorang pria, seorang pemimpin, seorang ayah, harus berdiri tegak menghadapi beban yang ia ciptakan sendiri. 6. Diam lebih bijaksana dari teriakan. Kratos di masa muda banyak berteriak. Kratos di masa tua lebih banyak diam. Diamnya penuh makna. Mereka yang paling kuat tidak perlu membuktikan apapun. 7. Hidup adalah perjalanan panjang untuk mengenal diri sendiri. Dari prajurit Sparta, budak para dewa, pembunuh Olympus, hingga ayah yang bijak. Kratos mengajarkan bahwa manusia berubah, dan perjalanan itu tidak pernah selesai. Inti filosofi Kratos. Kita tidak didefinisikan oleh masa lalu, tetapi oleh pilihan yang kita ambil hari ini. Kratos juga mengajarkan bahwa kesendirian bukan kelemahan, tetapi ruang untuk menemukan diri. Setelah kehilangan keluarga, ia hidup terasing dalam diam, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk memahami luka yang ia ciptakan sendiri. Dari sini, ia menunjukkan bahwa manusia kadang perlu menjauh dari dunia agar tidak tersesat oleh kebisingan batinnya. Filosofi Kratos juga menyoroti bahwa kekuatan terbesar bukan otot, tetapi hati yang mampu memaafkan diri sendiri. Bertahun-tahun ia dihantui rasa bersalah, namun ia perlahan belajar bahwa penyesalan hanya berguna jika membawa perubahan. Inilah pelajaran penting. Kita tidak akan pernah menang atas dunia sebelum kita berdamai dengan diri sendiri. Dalam petualangannya bersama Atreus, Kratos mengingatkan bahwa kata-kata memiliki bobot. Ia berbicara sedikit karena ia tahu kalimat yang salah bisa menghancurkan seseorang. Diamnya adalah bentuk disiplin, pengendalian, dan kebijaksanaan seorang yang sudah melihat banyak tragedi. Kratos juga mengajarkan bahwa kerendahan hati menyelamatkan jiwa. Meskipun ia pernah menjadi dewa pembantai, ia tidak lagi mencari gelar, kekuasaan, atau pengakuan. Ia lebih memilih menjadi ayah dan guru, peran yang jauh lebih sulit daripada menjadi dewa perang. Ia memahami bahwa hidup bukan tentang menang, tetapi tentang bertahan melalui penderitaan tanpa kehilangan kemanusiaan. Setiap luka di tubuh dan jiwanya menjadi pengingat bahwa rasa sakit adalah bagian dari pertumbuhan, bukan akhir dari perjalanan. Dan yang terpenting, Kratos mengajarkan bahwa setiap manusia punya dua sisi, monster dan manusia, dan kita sendiri yang memilih siapa yang memimpin. Ia pernah menjadi monster, tetapi ia memilih untuk berubah, membuktikan bahwa masa lalu tidak pernah menentukan masa depan. Kratos mengajarkan bahwa dendam tidak akan pernah menebus masa lalu, justru menghancurkan masa depan.
Meski hidupnya dipenuhi tragedi, kematian keluarga, dan pengkhianatan para dewa, Kratos akhirnya memahami satu kebenaran besar. Kekuatan sejati bukan di otot, tetapi di pilihan. Ia belajar bahwa manusia bisa saja lahir dalam kekacauan, tetapi tidak harus mati dalam kekacauan. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih versi diri yang lebih baik dari kemarin. Itu sebenarnya Kratos berkata kepada Atreus. We must be better. Bukan menjadi kuat demi membalas dunia, tapi menjadi kuat agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dulu. Kratos juga menunjukkan bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi bisa dipikul dengan terhormat. Luka batin tidak harus disembuhkan, cukup dijadikan pengingat agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Integritas menjadi prinsip utama Kratos. Ia tidak lagi membiarkan dirinya diperalat oleh dewa manapun. Ia hanya tunduk pada satu hal, nilai hidup yang ia pilih sendiri, kejujuran, kasih sayang, dan keberanian menghadapi konsekuensi. Dan pada akhirnya, filosofi hidup Kratos merangkum satu kalimat. Kekuatan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melindungi mereka yang kita cintai. Itulah perubahan terbesar Kratos. Dari Ghost of Sparta, yang haus darah menjadi seorang ayah yang berjuang keras agar anaknya tidak mengulang tragedinya. Kratos mengajarkan bahwa manusia tidak didefinisikan oleh penderitaan, tetapi oleh bagaimana ia bangkit dari penderitaan itu. Ia pernah menjadi monster yang bahkan ia sendiri benci, namun ia membuktikan bahwa perubahan tetap mungkin, meski jalannya penuh luka. Dalam perjalanan hidupnya, Kratos sadar bahwa diam kadang lebih kuat daripada amarah. Ia yang dulu hanya tahu membunuh, kini belajar menahan diri, mendengar, dan memahami. Kratos menunjukkan bahwa menjadi kuat berarti mampu mengendalikan diri, bukan menghancurkan musuh sebanyak mungkin. Salah satu filosofi terpentingnya adalah, setiap pilihan punya harga. Kratos tak pernah lari dari konsekuensi. Ia memikul dosa-dosanya tanpa mengeluh, karena ia tahu bahwa rasa bersalah hanya bisa ditebus dengan tindakan nyata, bukan penyesalan kosong. Ia juga memahami bahwa perjalanan hidup bukan soal membuktikan diri kepada dunia, tetapi kepada diri sendiri. Itulah sebabnya ia terus melatih tubuh, pikiran, dan hatinya. Bukan untuk perang, tetapi untuk menghadapi kehidupan yang keras dan tak terduga. Dan dari hubungan Kratos dengan Atreus, kita belajar bahwa cinta bukan kelemahan, melainkan sumber kekuatan paling besar. Cinta membuat Kratos bertahan, bergerak maju, dan memilih menjadi versi dirinya yang paling manusiawi. Pada akhirnya, filosofi hidup Kratos menegaskan satu hal. Bangkit, meski dunia ingin membuatmu jatuh. Berubah, meski masa lalu ingin menahanmu. Kratos mengajarkan bahwa setiap manusia membawa dua suara dalam diri. Suara yang ingin menghancurkan, dan suara yang ingin memperbaiki. Hidup adalah pertarungan harian untuk memilih suara yang benar. Meski suara yang salah sering terasa lebih mudah dan lebih cepat. Ia memahami bahwa amarah adalah bara yang selalu siap menyala. Namun Kratos belajar bahwa kemarahan tanpa kendali hanya membuat manusia menjadi budak dari dirinya sendiri. Maka ia mengubah amarah menjadi fokus, rasa sakit menjadi tenaga, dan ketakutan menjadi kewaspadaan. Baginya, emosi bukan untuk dihindari, tetapi untuk diolah menjadi kekuatan. Pelajaran lainnya, jangan mengulangi kutukan yang sama pada generasi berikutnya. Kratos berjuang keras agar Atreus tidak menjadi seperti dirinya, bukan monster yang dikendalikan dendam, tetapi manusia yang memilih dengan bijak. Dari sini kita belajar bahwa memperbaiki masa depan terkadang dimulai dengan memutus rantai kesalahan masa lalu. Ia juga mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak membutuhkan siapapun. Kratos pernah menjalani hidup sepenuhnya sendiri. Dan ia menyadari bahwa kesendirian bukan tanda kekuatan, tetapi luka yang tidak pernah dirawat. Maka ia mulai membuka diri, perlahan, walau sulit. Yang paling penting,
Kratos menunjukkan bahwa takdir bukanlah hukuman. Takdir adalah panggung yang diberikan kehidupan, dan kitalah yang menentukan bagaimana kita berdiri di atasnya. Ia pernah melawan takdir, lalu menerima takdir, dan akhirnya membentuk takdir baru dengan tangannya sendiri. Pada akhirnya, filosofi hidup Kratos menyimpulkan, kita tidak bisa mengubah awal cerita kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cerita itu berakhir.